Dan sekarang kita lihat bagaimana mereka setelah bulan Ramadan. Barusan yang kita ceritakan ini sebagian dari mereka saat bulan Ramadan. Dengan penuh usaha beliau, mereka semua apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Syafi'i saja bisa menghabiskan 60 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Lalu kita lihat sekarang bagaimana mereka setelah bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setelah masuk ke malam Id, buka puasa, besoknya salat Id, sudah mulai apa? Masuk hari Id sudah, selesai Ramadan. Yunadi fi akhiril laila min syahri Ramadan. Dia memanggil, dia berkata di malam yang terakhir, ya laita syi'ri man hadzal maqbul fanuhannih. Wahai orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, perlihatkan wujud kalian. Fanuhannih, mau kita kasih selamat. Faman hadzal mahrum fanu'azzih. Dan tunjukkan mereka yang apa? Tidak diterima amalan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak mengucapkan bela sungkawa, takziah, seolah-olah ada yang meninggal dunia. Dan dikatakan oleh para ulama dahulu apa? Barang siapa yang tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, maka jangan berharap dia bisa diampuni di bulan yang lain. Bulan Ramadan neraka sama Allah ditutup. Ada Lailatul Qadar, bulan yang penuh maghfirah, masih juga belum dimaafkan oleh Allah. Jangan dia berkhayal untuk apa? Dimaafkan oleh Allah di bulan yang lain. Perkataannya Ali bin Abi Thalib ngasih tahu kita bahwasanya dia itu seorang Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasul, mantunya Rasul, mengatakan demikian. Maksudnya kita ini jangan senang-senang, karena amalan kita ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kana ba'dus salaf, dahulu mereka para salaf, yudhiru alaihi al-huzn yaumul Id. Dahulu para salaf, sebagian dari mereka itu bersedih di hari Id. Kalau kita senang dengan baju barunya, dengan parfumnya, dengan pecinya yang baru, senang kita. Berangkat ke tanah lapang, sholat Id, bersenang-senang seolah semua amalan kita ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak. Mereka bersedih. Fayuqalu lahu, sebagian dari mereka mengatakan saat melihat mereka para ulama bersedih, innahu yaumun farah. Ini hari kegembiraan katanya. Wasurur, dan bahagia. Fayaqul, dan mereka mengatakan apa? Yang sedang bersedih ini, Sodaktum, iya, kalian benar. Ini hari Id, hari senang-senang, benar. Walakinni abdun, tapi saya ini adalah seorang hamba, seorang budak, yang mana saya diperintahkan oleh Tuhan saya an a'mala lahu amalan, untuk beramal untuk Tuanku suatu amal yang mana saya tidak tahu amalan saya ini diterima oleh atau tidak oleh Tuanku. Siapa yang dimaksud dengan Tuanku? Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sedih, takut amalannya tidak keterima. Padahal kita tahu barusan bagaimana mereka mengaji, bagaimana mereka bersedekah di bulan Ramadan. Masih mereka takut amalannya tidak diterima. Bagaimana dengan kita yang kayak tadi, yang bilang imamnya ngaji, pulang, anaknya diajak pulang. Yang kerjaannya di bulan Ramadan tidur, bawa-bawa hadis,
tidurnya orang puasa itu ibadah katanya. Padahal hadisnya dhaif. Dibawa ke barat ke timur. Karena tidak bisa ngerokok, pelengan, tidur terus. Terus bawa hadis apa? Tidurnya orang puasa apa? Ibadah katanya, subhanallah. Itu hadisnya dhaif. Dahulu para sahabat bulan Ramadan perang Badar. Dulu mereka perang di bulan Ramadan. Terus kita enak-enakan tidur ibadah katanya, tidak masuk akal. Ini sebuah hadis yang tidak bisa diterima. Dahulu mereka terkadang tidak tahu apa yang mau dibuat buka puasa. Kita enak-enakan buka puasa sampai kenyang. Tapi ya begitu. Tarawih panjang sedikit, imamnya wala suruh jadi imam boleh. Suruh pulang, suruh jangan jadi imam lagi. Dan mereka para jamaah sekalian diriwayatkan oleh Mu'alla ibn al-Fadl, mereka berdoa 6 bulan setelah bulan Ramadan, berdoa agar ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Sampai 6 bulan di bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah ibadah kami. Mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersedih, takut amalannya tidak diterima. Apakah kita takut amalan kita tidak diterima? Ini nasihat buat anak pribadi dan buat antum sekalian, agar kita bisa membandingkan gimana kita yang penuh dengan kekurangan. Ngaji sudah sedikit, salah-salah lagi. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Makharijil hurufnya salah-salah. Shod, shin, sin, tha dipukul rata jadi sin semua. Sudah begitu ngajinya sedikit, terus kita bisa berbangga-bangga para jamaah sekalian dengan amalan ibadah kita yang demikian. Dikatakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa huwa yuhadditsu nafsahu, dan dia di hatinya berkata, annahu in aftara Ramadan la ya'sillah, annahu, bahwasanya dirinya jika selesai dari bulan Ramadan, dia berkata, dia berjanji untuk dirinya sendiri, saya setelah Ramadan tidak akan bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut, kata Ka'ab bin Malik, dakhalal jannah, insyaallah masuk surga, bi ghairi hisab, kata Ka'ab bin Malik, tanpa berbuat hisab. Tapi wa man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa huwa yuhadditsu nafsahu, dan dia berkata pada dirinya saat bulan Ramadan, dia berkata, nanti setelah sholat Id kita mulai lagi maksiat-maksiat seperti dulu. Jadi orang yang seperti ini, dia sedih masuk bulan Ramadan. Karena apa? Dia tidak bisa berbuat maksiat. Tapi setelah Ramadan, dia geretak di hatinya, ngomong sama hatinya, nanti, jangan sekarang Ramadan, habis Id nanti kita pesta lagi setelah Id. Maka orang yang demikian apa? Fasiyamu alaihi mardud, puasanya dijamin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini para ulama mengatakan apa? Kalau kita mau tahu ibadah kita di bulan Ramadan diterima atau enggak, kita cek ayat. Apa ayat yang mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan? Surat apa dan seperti apa ayatnya? Siapa yang tahu? Ngacung. Ayatnya yang lengkap, jangan separuh-separuh. Ngacung. Setiap hari sering dibahas sama ustaz-ustaz. Masa tidak tahu? Ya ayyuhalladzina amanu, lanjut, ngacung. Ngacung. Jangan bisik-bisik.
Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sudah dijelaskan di ayat ini. Diwajibkan bagi kita puasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kita, la'allakum, agar kita apa? Bertakwa. Kata para ulama, kalau setelah bulan Ramadan kita masih tetap seperti sebelum bulan Ramadan, maksiat tidak berhenti, maka sudah dipastikan Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai apa? Alat pengukur. Yang tahu diri kita sendiri, orang lain tidak tahu. Kita bisa mengklaim, kita bisa apa? Ngakoh. Oh, tadi malam Lailatul Qadar, alhamdulillah. Kita cuma bisa ngomong begitu. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita yang tahu ibadah kita diterima atau tidak di bulan Ramadan setelah bulan Ramadan. Apakah kita bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah, atau tetap imannya bukan iman yang asli, imannya iman KW, cuman mulutnya saja yang beriman, tapi tetap cok-ngicok di depan orang Lailatul Qadar habis 30 juz, alhamdulillah 3 kali. Jadi setiap 10 hari habis satu Al-Quran. Kita cuma bisa mengaku saja, dengan harapan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang tahu setelah bulan Ramadan, apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Dan juga para jamaah sekalian, banyak riwayat yang mana orang-orang hebat di zaman dahulu dengan melakukan ibadah yang sangat banyak, mereka takut berdoa kepada Allah agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila li Bishr al-Hafi, ada seorang ulama besar namanya Bishr al-Hafi. Kenapa dikatakan al-Hafi? Artinya al-Hafi itu tidak punya sendal. Dari saking miskinnya apa? Dia tidak punya sendal. Tapi dia adalah seorang ulama besar. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya jamaah sekalian. Mereka dari saking miskinnya beli sendal saja tidak mampu. Tapi tidak menutup mereka untuk beribadah kepada Allah, tidak menutup mereka untuk belajar, datang ke pengajian, belajar agama. Dikatakan oleh Bishr, anna qauman, bahwasanya terdapat satu kaum. Jadi ada orang yang lapor kepada Bishr, wahai Bishr, ada suatu kaum yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal. Kaum ini mereka hanya beribadah kepada Allah dalam bulan Ramadan saja, dan mereka bersungguh-sungguh dalam beramal di bulan Ramadan saja. Fa idza insalakha, kalau selesai dari bulan Ramadan, taraku, ditinggal sama mereka amalannya. Apa yang dikatakan oleh Bishr al-Hafi? Qala, dia berkata, bi'sal kaum, itu adalah seburuk-buruknya kaum. Qaumun, suatu kaum, la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, suatu kaum yang mana mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Jadi seburuk-buruknya kaum, yaitu adalah suatu kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Kita bukan seburuk-buruknya kaum para jamaah sekalian.